Mbak Yaya, wanita berusia 29 tahun, menjalani rutinitasnya dengan penuh semangat meskipun hidupnya dipenuhi tantangan. Dia adalah seorang ibu tunggal yang bekerja di sebuah laundry kecil di pinggiran kota Jawa Barat. Setiap hari, Yaya bangun pagi sebelum matahari terbit, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut hari baru. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya, Dika, yang masih berusia 4 tahun. Laundry kecil ini terletak di sebuah ruko tua yang dulunya adalah rumah keluarga. Dengan dinding yang catnya mulai mengelupas dan jendela berdebu, tempat ini memiliki pesona tersendiri. Meskipun terlihat usang, Yaya mencintai setiap sudutnya, karena itulah tempat di mana dia bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia tinggal di belakang laundry, di sebuah kamar kecil yang sederhana, sehingga lebih mudah untuk merawat Dika. Setiap pagi, Yaya membuka laundry dan menyusun rencana kerjanya. Dia memeriksa mesin cuci, memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Langkah-langkahnya cepat dan teratur, menunjukkan betapa terampilnya dia dalam pekerjaannya. Pelanggan yang datang biasanya adalah tetangga sekitar, dan Yaya berusaha melayani mereka dengan senyuman, meskipun kadang lelah menyelimuti wajahnya. Dia sering mengenang suaminya yang pergi meninggalkannya saat Dika masih bayi. Kehidupan menjadi lebih sulit tanpa kehadiran pria itu, tetapi Yaya bertekad untuk tidak menyerah. Dia percaya bahwa dengan kerja keras, dia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Setiap kali dia melihat Dika bermain, dia merasa ada harapan baru yang lahir. Namun, di balik senyuman dan semangatnya, Yaya menyimpan rasa takut yang mendalam. Dia sering mendengar bisikan-bisikan tentang kejadian aneh di ruko tersebut. Beberapa pelanggan kadang bercerita tentang suara-suara misterius dan penampakan yang pernah mereka lihat di tempat itu. Yaya berusaha mengabaikan cerita-cerita itu, berpegang pada keyakinan bahwa semua itu hanya mitos. Namun, kegelapan mulai merayap ke dalam pikirannya. Suatu malam, saat Yaya sedang menyelesaikan pekerjaannya, suasana di dalam laundry terasa berbeda. Kegelapan menyelimuti ruangan, dan suara mesin cuci yang berputar terdengar semakin menakutkan. Ketika dia hendak pergi ke kamar mandi, dia mendengar suara tangisan anak kecil. Suara itu begitu dekat, namun saat dia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bayangan dan kesunyian. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan, Yaya berusaha menenangkan diri dan kembali ke rutinitasnya. Namun, rasa takut itu terus mengganggu pikirannya. Setiap kali dia berusaha tidur, sosok anak kecil yang menangis itu muncul dalam pikirannya. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya khayalan, tetapi suasana di laundry terasa semakin menakutkan. Saat malam tiba, Yaya merasakan ketegangan semakin meningkat. Ketika dia menjemur pakaian, dia merasakan seolah ada yang mengawasi. Dia mencoba mengusir rasa takut itu, tetapi saat dia kembali ke kamar mandi, dia melihat sosok anak kecil yang terluka berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat, dan matanya kosong. Yaya terkejut dan berlari pergi, jantungnya berdebar kencang. Apa yang baru saja dia lihat? Dalam kegelapan malam, pikiran-pikirannya semakin kacau. Setelah kejadian menakutkan yang dialaminya, Mbak Yaya merasa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setiap malam, sosok anak kecil yang terluka terus menghantui mimpinya, dan rasa penasaran tentang sejarah laundry tempatnya bekerja semakin menggelayuti pikirannya. Dia ingin tahu lebih banyak tentang tempat yang telah menjadi sumber ketakutannya dan bagaimana bisa ada sosok anak yang terlihat begitu menyedihkan. Yaya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Di pagi hari, setelah mengantar Dika ke taman bermain, dia menyempatkan diri untuk mengunjungi tetangga-tetangga yang lebih tua, berharap mereka tahu sesuatu tentang tempat itu. Dia mulai berdiskusi dengan Bu Siti, seorang nenek yang telah tinggal di lingkungan itu selama puluhan tahun. Dengan sabar, Yaya mendengarkan setiap cerita yang keluar dari mulut Bu Siti. Dulu, sebelum jadi laundry, tempat ini adalah rumah keluarga yang terlibat dalam pesugihan, ungkap Bu Siti, suaranya bergetar ketika menceritakan kisah yang kelam. Keluarga itu sangat kaya, tapi di balik harta mereka, ada kisah tragis.
Yaya mendengarkan dengan seksama, matanya melebar saat Bu Siti melanjutkan. Suaminya, Pak Rudi, sangat ambisius. Dia menginginkan kekayaan lebih, dan untuk itu, dia menumbalkan istri dan anak-anaknya. Menurut kabar, mereka menjadi tumbal untuk mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Dan sejak saat itu, arwah anak-anak mereka selalu menghantui tempat ini. Kata-kata Bu Siti seperti palu yang menghantam kepalanya. Yaya merasa jantungnya berdegup kencang. Dia mulai menghubungkan cerita itu dengan pengalaman yang dialaminya. Apakah sosok anak yang dia lihat adalah salah satu dari anak-anak malang tersebut? Rasa takut dan kasihan bercampur aduk di benaknya. Kembali ke laundry, Yaya merasa beban berat di pundaknya. Dia mengingat kembali kejadian malam itu saat sosok anak kecil muncul. Ketakutan dan rasa ingin tahunya semakin membara. Dia memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi. Di sela-sela pekerjaannya, Yaya mulai menyelidiki lebih lanjut, mencari tahu tentang sejarah ruko tersebut. Di malam hari, saat laundry mulai sepi, Yaya membuka internet. Dia mencari berita atau artikel tentang ruko itu, berharap menemukan lebih banyak informasi. Dia menemukan beberapa forum yang membahas tempat-tempat angker di sekitar kota, dan namanya muncul di antara cerita-cerita seram. Banyak orang yang melaporkan pengalaman aneh dan menyeramkan di sana, menambah rasa takutnya. Suatu malam, Yaya memutuskan untuk mengunjungi ruangan belakang laundry yang jarang digunakan. Dia merasa ada sesuatu yang menariknya ke sana. Ketika dia memasuki ruangan yang dipenuhi debu dan barang-barang lama, dia menemukan sebuah buku tua yang tergeletak di sudut. Buku itu berisi catatan harian pemilik sebelumnya, menggambarkan kehidupan mereka sebelum tragedi itu terjadi. Sambil mengusap debu dari sampul buku, Yaya mulai membaca. Di dalamnya, dia menemukan cerita-cerita tentang kebahagiaan keluarga tersebut sebelum semuanya hancur. Mereka pernah menjadi keluarga yang harmonis, penuh cinta dan tawa. Namun, seiring dengan bertambahnya ambisi Pak Rudi, segalanya mulai berubah. Catatan itu menggambarkan bagaimana sang istri, Ibu Leni, mulai merasakan ketidakberdayaan ketika suaminya terjebak dalam keinginan akan kekayaan. Yaya merasakan kesedihan yang mendalam saat membaca halaman demi halaman. Dia bisa merasakan betapa terjepitnya Ibu Leni di antara cinta dan ketakutan. Namun, catatan itu juga berhenti di tengah jalan, tanpa menjelaskan bagaimana nasib mereka selanjutnya. Yaya merasa seolah dia telah menemukan potongan puzzle yang hilang, tetapi masih ada banyak yang harus dia ketahui. Dengan penuh rasa ingin tahu, Yaya bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia ingin memahami apa yang terjadi pada keluarga itu. Dan, lebih penting lagi, bagaimana dia bisa membebaskan diri dari kegelapan yang mengintainya. Namun, saat dia berusaha menggali lebih dalam, dia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Suasana di sekitar laundry semakin mencekam, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Di malam-malam berikutnya, saat menyiapkan laundry, Yaya merasakan kehadiran yang semakin kuat. Bayangan sosok anak kecil itu kembali muncul, dan kali ini dia terasa lebih dekat. Rasa takutnya semakin meningkat, tetapi dia juga merasakan panggilan untuk mencari tahu lebih banyak. Dalam hati, Yaya tahu bahwa dia harus menghadapi kegelapan ini dan tidak membiarkannya menguasai hidupnya. Ketika dia pulang ke kamar, dia melihat Dika tertidur nyenyak. Melihat wajah polos anaknya, Yaya berjanji untuk melindungi Dika dari semua kegelapan yang mengintai. Dia tidak akan membiarkan sejarah kelam itu mengulangi dirinya. Namun, di balik semua itu, dia merasa waktu mulai habis. Satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan mengungkap kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang paling menakutkan sekalipun. Setelah mendapatkan informasi mengejutkan tentang sejarah tempat laundry, Mbak Yaya merasa terjebak dalam pusaran ketakutan dan rasa ingin tahu yang semakin mendalam. Dia bertekad untuk mencari tahu lebih lanjut tentang praktik pesugihan yang pernah dilakukan oleh keluarga di ruko itu. Dalam benaknya, ada dorongan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana bisa mengakhiri teror yang menghantuinya. Malam itu, setelah menidurkan Dika,
Yaya membuka buku tua yang dia temukan di ruangan belakang laundry. Di antara catatan dan cerita yang ditulis dengan penuh emosi, dia menemukan beberapa halaman yang membahas tentang ritual pesugihan. Halaman-halaman itu menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, pelaku pesugihan harus memberikan tumbal, sesuatu yang berharga, seperti jiwa atau darah. Yaya merasakan ketegangan di dadanya saat membaca tentang ritual yang kelam ini. Pikirannya berkelana ke sosok anak kecil yang sering muncul di hadapannya. Apakah anak itu adalah salah satu tumbal yang tidak pernah mendapatkan keadilan? Rasa kasihan menyelimuti hatinya, dan dia merasa semakin terhubung dengan arwah anak tersebut. Namun, dia juga merasakan ketakutan yang mendalam. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus melanjutkan pencariannya, atau sebaiknya dia menjauh dari semua ini? Hari-hari berlalu, dan pada saat yang sama, kehidupan di laundry menjadi semakin aneh. Pelanggan datang dan pergi, tetapi Yaya mulai memperhatikan bahwa beberapa dari mereka tampak lebih tertarik pada barang-barang yang dia cuci. Mereka berbicara tentang kekayaan yang tiba-tiba datang kepada mereka setelah mengunjungi tempat itu. Yaya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, saat Yaya sedang menjemur pakaian di luar, dia mendengar suara pelan memanggil namanya. Saat dia berbalik, dia melihat sosok anak kecil itu lagi, kali ini berdiri di samping tumpukan pakaian. Wajahnya terlihat lebih jelas, dan Yaya bisa melihat luka di pipinya. "Tolong," suara itu lirih, penuh dengan kesedihan. Yaya merasa hatinya terjepit. Dia ingin membantu, tetapi bagaimana caranya? Keesokan harinya, Yaya terpaksa menghadiri pertemuan komunitas laundry yang diadakan di salah satu rumah pelanggan. Di sana, dia bertemu dengan seorang dukun yang terkenal di daerah itu. Dukun itu dikenal memiliki kemampuan untuk mengusir roh-roh jahat dan membantu orang-orang yang terjerat dalam praktik pesugihan. Dalam keputusasaannya, Yaya memutuskan untuk berbicara dengan dukun tersebut. "Bu Dukun," Yaya mulai, "saya mengalami hal yang aneh di tempat kerja saya. Ada sosok anak kecil yang sering muncul, dan saya merasa ada yang tidak beres di sana." Dukun itu memandang Yaya dengan tajam, seolah bisa melihat jauh ke dalam jiwa Yaya. "Kamu terjebak dalam jaring yang sangat berbahaya, Nak. Pesugihan itu tidak main-main. Mereka yang terlibat akan membayar harga yang sangat mahal." Yaya merasa ketakutan saat mendengar kata-kata itu. Dukun menjelaskan bahwa untuk membebaskan diri dari pesugihan, seseorang harus melakukan ritual tertentu dan memberikan tumbal. Tumbal itu bisa berupa sesuatu yang berharga bagimu. Dalam kasusmu, mungkin ada sesuatu yang harus kamu korbankan untuk mendapatkan kembali kebebasanmu. Yaya pulang dengan perasaan campur aduk. Dia menyayangi Dika lebih dari segalanya, tetapi dia juga merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Di malam hari, ketika Dika sudah tidur, Yaya meneliti berbagai ritual yang bisa dia lakukan untuk mengusir roh-roh tersebut. Dia merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan sebelum semuanya terlambat. Semakin dalam dia menggali, semakin banyak cerita yang dia temukan tentang keluarga yang terlibat dalam pesugihan. Dia mulai menyadari bahwa banyak orang yang terjebak dalam siklus ini, dan tidak semua bisa keluar dengan selamat. Ketakutan akan kehilangan Dika semakin mendalam, dan Yaya merasa terdesak untuk mengambil tindakan. Suatu malam, saat Yaya sedang bekerja, dia melihat sekeliling laundry. Semua barang terlihat biasa, tetapi dia merasakan hawa dingin yang aneh. Dia mendengar lagi suara anak kecil itu, kali ini lebih jelas. "Tolong, bantu saya," suara itu bergetar dalam hatinya, dan Yaya tahu bahwa dia harus memilih, pergi lebih jauh ke dalam kegelapan atau melindungi anaknya dengan segala cara. Dengan tekad yang kuat, Yaya memutuskan untuk pergi ke tempat dukun lagi. Dia harus mengerti lebih banyak tentang apa yang harus dilakukan untuk menghentikan semua ini. Dia tidak bisa membiarkan sejarah kelam itu menjerat hidupnya dan anaknya. Dia harus berhadapan dengan kegelapan itu dan mencari cara untuk membebaskan diri dari jaring-jaring pesugihan yang semakin erat. Mbak Yaya merasa tekanan di dadanya semakin berat saat dia memasuki rumah dukun. Aroma dupa yang menyengat menyambutnya,
dan suasana di dalamnya terasa mistis. Dukun itu, seorang wanita tua dengan tatapan tajam dan penuh wibawa, memandang Yaya dengan serius. "Kamu datang untuk mencari jalan keluar," katanya dengan suara yang dalam. "Tetapi ingat, jalan keluar seringkali memerlukan pengorbanan." Yaya mengangguk, hatinya berdebar. Dia merasa siap untuk menghadapi semua konsekuensi, namun di dalam hatinya tersimpan rasa takut yang mendalam. "Saya ingin tahu bagaimana cara mengusir roh anak kecil itu dan membebaskan diri dari pesugihan yang mengintai saya dan anak saya," ucapnya, berusaha terdengar tegas meski suaranya bergetar. Dukun itu menghela napas dan mulai menjelaskan. Dia memberitahu Yaya bahwa untuk mengusir roh-roh tersebut, dia harus melakukan ritual yang melibatkan pengorbanan. "Tumbal yang kamu pilih haruslah sesuatu yang sangat berharga bagimu. Namun ingat, pengorbanan itu tidak akan pernah mudah," kata dukun itu, menatap Yaya dengan penuh arti. Yaya merasa hatinya terjepit. Dia tahu betapa berartinya Dika baginya, tetapi dia juga menyadari bahwa dia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Dengan tekad yang baru, dia bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu menjelaskan tentang sebuah ritual yang harus dilakukan pada malam bulan purnama. Dia harus mengumpulkan beberapa benda yang memiliki makna emosional baginya dan menyiapkan sebuah altar. Ritual itu akan memanggil roh anak kecil tersebut, dan jika dilakukan dengan benar, Yaya bisa membebaskan dirinya dari jaring pesugihan yang mengikatnya. Setelah pulang dari rumah dukun, Yaya merasa bingung. Dia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi hatinya berperang antara keinginan untuk melindungi Dika dan rasa tanggung jawab untuk menuntaskan semua ini. Dia mulai mengumpulkan benda-benda yang akan digunakan dalam ritual, foto-foto masa kecilnya dengan Dika, mainan kesayangan anaknya, dan barang-barang yang memiliki kenangan tersendiri. Malam bulan purnama tiba, dan suasana di sekitar laundry terasa mencekam. Yaya menyiapkan altar di ruang belakang laundry, menata semua benda yang telah dia kumpulkan dengan hati-hati. Hatinya bergetar saat melihat foto Dika tersenyum. Dia berdoa dalam hati agar Tuhan melindungi anaknya dan memberinya kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Saat malam semakin larut, Yaya mulai melaksanakan ritual. Dia mengucapkan mantra yang diajarkan dukun, dan suasana di dalam ruangan mulai berubah. Angin bertiup kencang meski tidak ada jendela yang terbuka, dan lampu-lampu berkelap-kelip seolah merespons panggilan yang dia buat. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan kegelapan seakan menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, sosok anak kecil itu muncul di hadapannya, wajahnya tampak lebih jelas. Yaya merasa hatinya teriris melihat sosok itu, penuh dengan luka dan kesedihan. "Tolong, bantu saya," suara itu terdengar lebih jelas, penuh harap. Yaya merasa tergerak, tetapi juga ketakutan. Dia ingin membantu, tetapi bagaimana caranya? Dalam keadaan bingung, Yaya bertanya kepada sosok itu, "Apa yang kamu inginkan? Bagaimana saya bisa membantumu?" Anak kecil itu menunjuk ke arah altar, wajahnya penuh rasa sakit. Yaya merasakan gelombang emosi yang kuat, dan dalam sekejap, dia menyadari bahwa dia terjebak dalam pilihan yang sulit. Di tengah ritual, rasa penyesalan mulai menggerogoti Yaya. Dia merasa seolah telah mengorbankan kebahagiaan dan masa depan Dika demi sesuatu yang tidak pernah dia inginkan. "Saya tidak bisa melakukan ini," ucapnya, suara bergetar. "Saya tidak bisa mengorbankan anak saya." Namun, saat dia berusaha menghentikan ritual, sosok anak kecil itu semakin mendekat. "Tumbal, tumbal," dia terus mengulang. Yaya merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, dia ingin menyelamatkan anaknya, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa membiarkan arwah anak itu terus terkurung dalam penderitaan. Kegelapan semakin pekat, dan Yaya merasa terdesak. Dalam sekejap, dia teringat kata-kata dukun, bahwa pengorbanan itu bisa berupa sesuatu yang berharga, tetapi tidak harus nyawa. Dengan keberanian yang tersisa, Yaya berteriak, "Aku bersedia mengorbankan diriku. Jangan ambil anakku." Dengan pernyataan itu, suasana di dalam ruangan berubah drastis. Angin berhenti berhembus,
dan sosok anak kecil itu menatap Yaya dengan tatapan penuh rasa syukur. "Terima kasih," ujarnya lirih sebelum sosok itu perlahan menghilang. Yaya merasa beban di dadanya mulai menghilang, tetapi dia juga menyadari bahwa jalan ini tidak akan pernah mudah. Setelah ritual selesai, Yaya merasa lelah dan hampa. Dia telah berhasil membebaskan arwah anak itu, tetapi di dalam hatinya, ada rasa kehilangan yang mendalam. Dia tidak bisa mengabaikan perasaannya bahwa dia telah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, bahkan mungkin, masa depannya sendiri. Keesokan harinya, saat Dika bangun dan berlari menghampiri Yaya, dia merasa campur aduk. Melihat senyuman anaknya, Yaya merasa terharu, tetapi dia juga tahu bahwa kegelapan yang pernah menghantuinya mungkin tidak sepenuhnya hilang. Dalam hatinya, dia berjanji untuk melindungi Dika dengan segala cara, bahkan jika itu berarti menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah dia buat. Malam setelah ritual yang penuh emosi itu, Mbak Yaya terbangun dengan perasaan campur aduk. Meskipun dia berhasil membebaskan arwah anak kecil yang selama ini menghantuinya, rasa hampa dan kesedihan menyelimuti hatinya. Dia tahu, meskipun sosok itu telah pergi, bayang-bayang dari masa lalu dan kegelapan masih mengintainya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Yaya berusaha untuk melanjutkan hidup, dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu yang tidak beres masih mengintai. Dika, yang terlihat lebih ceria setelah ritual, tampak tidak menyadari betapa dalamnya pertempuran yang telah terjadi di antara ibunya dan kegelapan. Suatu malam, saat Yaya sedang menyiapkan laundry, dia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Suara berisik dari mesin cuci seakan mereda, dan dia merasa seolah ada yang mengawasinya. Saat dia menoleh, sosok anak kecil itu muncul lagi, tetapi kali ini dengan wajah yang lebih tenang. "Terima kasih, Ibu," kata sosok itu dengan suara lembut, tetapi ada kesedihan yang mendalam di matanya. Yaya merasa terharu, tetapi juga bingung. "Aku sudah membebaskanmu, kenapa masih ada di sini?" tanyanya dengan nada cemas. "Karena, Ibu, ada sesuatu yang belum selesai," jawab anak itu dengan lembut. "Ada lebih banyak yang harus kamu ketahui tentang pesugihan ini." Sosok itu mulai memudar, dan Yaya merasakan ketakutan yang melanda hatinya. Dia ingin bertanya lebih banyak, tetapi semua itu hanya berlangsung sekejap. Keesokan harinya, Yaya mulai mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan yang terjadi di tempat tinggalnya. Dia kembali ke rumah dukun, berharap bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Namun, saat dia tiba, dia mendapati bahwa rumah dukun itu kosong. Tidak ada jejak kehidupan di sana, seolah-olah tempat itu telah ditinggalkan selamanya. Dengan putus asa, Yaya memutuskan untuk kembali ke laundry dan mencari petunjuk yang mungkin ditinggalkan. Di ruangan belakang, dia menemukan sebuah kotak tua yang tersembunyi di balik tumpukan kain. Di dalamnya terdapat dokumen dan foto-foto keluarga yang pernah tinggal di sana, semua terlihat bahagia sebelum tragedi menimpa mereka. Saat memeriksa foto-foto itu, Yaya merasakan kesedihan yang mendalam. Dia melihat wajah-wajah yang penuh kebahagiaan, dan hatinya hancur saat menyadari bahwa semua itu telah hilang dalam satu keputusan yang keliru. Dalam kotak itu juga terdapat sebuah surat yang ditulis oleh Ibu Leni, istri Pak Rudi, yang menjelaskan penyesalannya atas keputusan suaminya terlibat dalam pesugihan. Surat itu berisi permohonan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menyadarkan bahwa harta yang didapat dengan cara yang salah hanya akan membawa penderitaan. Membaca surat itu, Yaya merasa terhubung dengan Ibu Leni. Dia menyadari bahwa meskipun mereka hidup di waktu yang berbeda, pengalaman mereka sangat mirip. Dalam surat itu, Ibu Leni juga mengungkapkan bahwa satu-satunya pengorbanan yang bisa mengakhiri kutukan adalah dengan mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Kini, Yaya merasakan ketakutan yang menyelimutinya, apakah pengorbanan itu berarti dia harus kehilangan Dika? Malam itu, Yaya tidak bisa tidur. Dia terus berpikir tentang apa yang telah terjadi dan apa yang bisa terjadi selanjutnya. Ketika dia melihat Dika tidur nyenyak di sampingnya, dia merasakan cinta yang mendalam, tetapi juga ketidakpastian yang menakutkan. Dia tahu,
Jika kegelapan kembali muncul, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Keesokan paginya, saat Yaya membuka laundry, dia merasakan suasana tidak biasa. Pelanggan datang lebih banyak dari biasanya, tetapi ada yang aneh, mereka terlihat lebih terobsesi dengan barang-barang yang mereka bawa. Yaya merasa seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk terjadi. Dia berusaha menenangkan diri dan fokus pada pekerjaannya. Tetapi rasa cemas terus menghantuinya. Di sore hari, saat Yaya sedang menyiapkan pakaian untuk dicuci, dia mendengar suara Dika memanggilnya dari luar. "Ibu, ibu!" teriaknya. Yaya berlari keluar, tetapi saat dia sampai, dia melihat Dika berdiri di tengah jalan, menatap kosong ke arah sebuah mobil yang melaju dengan cepat. Tanpa pikir panjang, Yaya berlari untuk menyelamatkan Dika. Dia merasa seolah waktu berjalan lambat, dan saat dia mencapai anaknya, semuanya terjadi begitu cepat. Mobil itu melaju kencang, dan Yaya meraih tangan Dika, menariknya menjauh dari bahaya. Namun, dalam prosesnya, Yaya kehilangan keseimbangan dan terjatuh, tubuhnya terlempar ke sisi jalan. Dalam momen itu, segalanya terasa hancur. Yaya melihat Dika berlari ke arahnya, tetapi saat itu juga, rasa sakit yang tajam menyengat tubuhnya. Dia terbaring di tanah, melihat wajah Dika yang penuh ketakutan. "Ibu, ibu!" teriak Dika, tetapi suara itu semakin menjauh. Dalam keadaan setengah sadar, Yaya menyadari bahwa dia telah mengorbankan segalanya untuk melindungi anaknya. Dia merasa seolah semua penyesalan dan ketakutan berakhir dalam satu momen. Dengan air mata di wajahnya, dia berusaha tersenyum kepada Dika. "Aku di sini, sayang," ucapnya dengan suara yang lemah. Saat kesadaran Yaya mulai memudar, dia merasakan sosok anak kecil yang pernah menghantuinya mendekat. "Terima kasih, Ibu," katanya lirih. "Kamu telah melakukan yang benar." Dengan satu tarikan napas terakhir, Yaya merasakan kedamaian. Dia tahu bahwa dia telah melindungi Dika dengan pengorbanan terbesarnya. Namun, saat kegelapan menyelimuti pikirannya, dia juga merasakan kesedihan yang mendalam atas semua yang telah hilang. Hari-hari berlalu, dan laundry itu tetap buka meski dengan suasana yang berbeda. Dika, yang kini kehilangan ibunya, sering datang ke tempat itu, selalu merindukan sosok yang telah memberinya cinta tanpa syarat. Di tengah kesedihan, dia merasakan kehadiran Yaya, seolah ibunya selalu bersamanya, melindunginya dari kegelapan yang mengintai.